Juga yang paling menarik yang menjadi pertanyaan saya, ini jendela dari ujung ke ujung tidak ada penutupnya. Iya. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi juga kita belum pengen pakai itu karena kayak kan kita juga nggak begitu takut lah sama hal-hal serem. Jadi kayak kita seneng juga ngeliatin kalau malam itu lampu taman nyala semua. Jadi kita ada pemandangan yang kita bisa tonton. Kadang-kadang kita duduk di bench ini, kita lihat keluar gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu. Cicilan KPR mulai terasa berat, mulai pusing kena bunga floating. Waktunya pindah KPR di Rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bank, Rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di Rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung. Hai Property People, kembali lagi dengan saya Matthew Muniz di 123 Review Rumah Special Design. Kali ini saya berada di rumah yang warnanya hitam. Keren banget rumahnya. Rumah ini dimiliki oleh seorang pasangan muda, Mas Fajar namanya, dan juga rumah ini memiliki konsep industrial tropical. Dan kalian percaya nggak kalau rumah ini lebarnya hanya 3 meter depannya? Kita lihat dalamnya seperti apa. Kita langsung ngobrol aja dengan Mas Fajar, sang pemilik rumah. Follow me Property People. Halo Mas Fajar. Halo, salam Matthew. kenal. Ya, selamat datang Waduh. di White in Black Living House. Apa namanya Mas? White in Black Living House. White in Black Living House, Property People, namanya keren. Ya. Kenapa namanya White in Black Living House? Kebetulan ya simple sih sebetulnya, karena bagian fasad kita luarnya hitam, dalamnya putih. Jadi White in Black. White gitu. in Black Living House. Oke, keren banget Mas Fajar rumahnya. Ini dalamnya katanya cuma 3 meter ya lebarnya ya? Iya, 3 meter ya. Panjangnya? Panjangnya sekitar 12. 12 meter. 3 kali 12. Betul. Oke, saya penasaran nih Mas Fajar. Dari awal nih kita lihat ya, kalau dari masuk konsepnya yang kita lihat mata ya, industrial, banyak banget tanamannya, tropical. Memang dari awal konsepnya seperti itu atau memang kejadian nggak sengaja nih? Oh iya, sebetulnya sengaja sih, karena kan kebetulan rumah keluarga besar di Depok kan rumahnya kecil-kecil, maksudnya tanahnya luas tapi rumahnya kecil. Terus di sana tuh banyak pohon kecapi yang tingginya 10 meter gitu, dan itu dinaungin dan rasanya enak aja. Dan waktu pindah ke sini itu kok nggak kayak gitu ya. Akhirnya nanti kalau suatu saat kalau pengen punya rumah gitu, kita bangun seperti itu. Jadi biar feel-nya sama, impiannya. Ini udah tercapai ya impiannya? Udah. Kalau lihat dari fasad sendiri, memang dibuat miring seperti itu, jadi ceilingnya tinggi ya, seperti itu ya. Dan juga kalau Property People perhatikan, warna yang digunakan di depan itu adalah warna hitam. Bahan sendirinya, bahan depannya itu apa Mas? Bahan depannya sebetulnya itu apa ya, cat tekstur. Cat tekstur warna hitam kita pilih. Jadi itu nggak biasanya kan kamprot ya. Betul. Karena kebetulan kita dapat dari kontraktor, dapatnya langsung itu, ya udah kita terima apa adanya. Jadi gitu. nggak perlu pakai kamprot lagi, ada cat tekstur yang bisa langsung jadi warna hitam, benar ya. Nah begitu kita masuk disambut oleh ada kolam ikan, lalu ada batu-batu batu hias, lalu di sini ada decking kayu. Decking kayu ini yang bikin kelihatannya homey banget. Terus udah gitu ada rumah pohon-pohon ini banyak. Ada tempat duduk buat santai di sini dari semen ya, semen look ya. Semen. Aduh keren banget. Ini memang decking kayu ini memang sengaja dibuat seperti ini supaya nyambung sama dalamnya juga saya lihat ada semen look ya. Iya, karena sebetulnya kita kan dapat dari arsitek ya, pas gambaran pertamanya kita lihat, nah itu nggak terlalu banyak revisi. Revisi itu cuma di bagian di mana lantai 2 itu awalnya nggak ada void. Dan kita request kayaknya harus ada void deh biar sirkulasinya bisa masuk gitu. Betul. Jadi sisanya kita nerima udah cocok dari awal gitu. Jadi dari gambar awal tuh udah langsung nyambung ya? Iya nyambung. Jadi gambar dari arsitek berapa kali revisi tuh Mas? Cuma 2. Langsung oke? Sekali gagal, abis itu revisi cuman yang di void, udah langsung oke. Keren. Kalau pohon-pohon sendiri yang ada di tanaman di rumah Mas Fajar ini memang pilihan sendiri atau memang sudah ada dari awalnya nih? Pilihan sendiri sih. Pilihan sendiri ya?
Saya lihat ada tanaman pakis Brazil. Iya, pakis Brazil. Ada bambu, ada pohon sirih, ada apa itu tanaman-tanaman liarnya di mix ya sebetulnya. Iya, iya. Keren banget nih. Penasaran lihat dalamnya, Mas Fajar? Boleh kita Ayo, masuk ya? silakan, Mas Fajar. Nice house nih Mas Fajar. Jadi kita ada di ruangan living room. Jadi satu ya semuanya kalau kita lihat ya, all in di sini ya. Dan kalau saya lihat lantainya ini menggunakan semen look floor. Susah nggak? Acian. Susah nggak sih maintenance? Enggak sih, sama aja kayak lantai keramik pada umumnya gitu. Dipel aja, iya betul. Tapi perlu pakai cardboard atau pewangi apa? Bisa juga. Nggak masalah ya? Nggak masalah, betul. Oke. Terus kalau dari jendela-jendela sendiri, kalau saya lihat perhatikan ini banyak banget jendelanya, jendela kaca semuanya. And sirkulasi memang udaranya nih flow-nya dapet, dingin gitu. Dan juga tanaman di mana-mana memang fungsinya itu bikin oksigen lebih banyak di ruangan ini. Mas, kalau multifunction room-nya ada di lantai 2 apa di lantai 1? Di lantai 1, Mas. Mana nih? Di mana nih? Ya, ini Mas. Mari. Oh, di belakang sini? Iya. Oh, jadi kita bikin partisi di mana sebetulnya ini living room yang sebenarnya gitu. Tempat kita multifunction room-nya di sini. Multifunction room-nya ini jadi. Oke. Ini keren banget property people ya. Betul. Jadi ada multifunction room menggunakan slide door yang overlapping, jadi tinggal satu ditarik ngikut semuanya. Dan ini ruangan multifungsinya, jadi bisa dipakai buat nonton, bisa jadi kamar juga ini. Betul. Sofa bed ya. Sofa bed. Dan kalau kalian perhatiin rumah ini unik karena menggunakan kaca-kaca zaman dulu, kaca Nako nih. Ini unik banget. Memang dari awal mintanya begini apa? Enggak. Emang ini apa ya, bisa dibilang signature-nya si arsitek. Oke. Jadi rata-rata rumah bikinannya Mas Yayan, arsiteknya itu pasti Nako sih kebanyakan. Gitu. Keren sih. Nako combination sama roll blind, dan roll blindnya juga black and white, ini kelihatan nih warnanya. Jadi ruangan TV. Nah, kita maju sedikit. Nah, ini apa nih Mas Fajar? Iya, ini apa ya, bisa dibilang void sih gitu. Cuman kan kalau void pada umumnya biasanya bolong. Nah, kebetulan kalau rumah ini karena lebarnya 3 meter, kalau kita pakein void itu kan kemakan ya tempatnya. Jadi kayak bingung gimana cara untuk ngelintas ke kamar master bedroom atau ke kamar lainnya gitu. Oke. Ini bisa akses berarti ya, bisa diinjak ya? Betul, bisa diinjak gitu. Nice. Idenya keren nih property people. Jadi bisa ada void yang kita bisa lihat langsung ke atas dan bisa diinjak tanpa mengurangi estetik rumahnya, karena ngikutin masih ada industrialnya, masih ada tropicalnya, nyambung semua black and white-nya masih ada di sini. Nah, kalau kamar mandi sendiri, Mas Fajar, kalau saya lihat tadi saya sempat masuk kamar mandinya, itu ukurannya kecil banget ya, tapi pas bisa buat mandi, bisa buat buang air besar, buang air kecil, ada kloset semuanya komplit. Ukurannya? Ukurannya 3 meter kali 85 cm gitu. 85 cm, 3 meter kali 85 cm. Betul. Dan bahannya sendiri menggunakan keramik dan ada list aluminium ya, saya aja itu kasih. Itu granit sih sebetulnya. Oh, granit. Granito tile apa real granit? Granit tile. Granit tile ya. Jadi tapi nggak susah untuk maintenance sendiri? Nggak, karena kebetulan kita pilih bahannya yang emang khusus buat apa? Water segala macam water ya. Jadi easy maintenance ya. Oke, property people, kita udah lihat ruangan multifunction, udah lihat ruangan kamar mandi. Sekarang kita lihat pantry-nya. Pantry-nya juga menarik nih. Ke sana kita. Oke. Oke, kita sudah di area pantry. Nah, kalau saya lihat pantry-nya juga menarik nih. Ada mesin cucinya, jadi multifunction juga ya sebetulnya. Ada mesin cuci, ada kitchen, kulkas dan kebutuhannya, dan ada island yang bisa langsung buat cuci. Ini memang dari awal desain konsepnya seperti ini. Iya, jadi kalau untuk interior sebagian tuh kita ngikutin gambar dari arsitek. Jadi kayak ya udah, lucu juga sih kita bikin apa namanya, untuk mesin cuci kita taruh bawah gitu, karena kita juga belum sempat mikirin buat ditaruh di luar gitu. Iya, ini malah lebih enak karena pembuangan semua langsung ke drainasi ke luar ya. Itu dia. Terus kalau dari sebelah kiri saya lihat, ini tangga apa nih Mas Fajar nih, naik ke atas? Oh iya, itu tangga monyet buat naik ke toren sama untuk ke akses ke AC sih gitu. Outdoor AC, buat bersihin AC ya? Betul. Jadi memang ada dibuat di depan tangga ini dibuat ada area kebuka lagi, jadi hujan juga tetap masuk. Ada kolam lagi, kolam ya, betul ya? Kolam. Betul, kolam. Ada decking kayu, tanaman, ada tangga. Keren nih desainnya bro.
Nah, kalau di depan kita sendiri ini adalah biasanya digunakan untuk santai family room berarti ya? Iya. Kalau tamu di sini kebanyakan? Tamu malah kebanyakannya di luar. Luar, di bench itu, iya, di depan di deck itu ya. Deck beton. Di sini lebih kayak buat ini ibu-ibu sama anak-anak gitu. di dalam gitu malah. Kalau kita laki-laki biasanya nongkrongnya di lebih depan. di luar. Benar. Nah, Mas Fajar, kalau saya lihat ini di tangga sendiri, kalau kita perhatikan menggunakan ring besi ya, betul ya? Hollow bulat, betul ya? Hollow bulat. Lalu tangganya sendiri menggunakan HPL. Apa sih namanya? Vinil. Vinil dan HPL ya, dikombinasi ya untuk lemari-lemarinya. Iya, untuk lemari-lemarinya HPL, ini betul. Paduan warnanya sangat mirip, jadi hampir saru. Kelihatannya seperti semuanya satu warna. Ini keren pemilihannya. Iya. Dan di bawah tangga sendiri juga difungsikan untuk lemari. Betul, iya, storage. Jadi bisa gitu. storage, bisa dibuka. Nah, ini unik. Saya penasaran sama decking tadi, void yang bisa diinjak dan ke atas nih. Oke. Boleh ya? Iya, Tapi boleh. sebelum itu, jangan lupa Property People untuk subscribe YouTube channel kita di Rumah 123. Karena kita ke atas. Ayo, Mas. Oke. Mari. Nah, ini Mas Meteo lantai 2-nya. Dan kebetulan nih yang diinjak sama Mas Meteo itu void yang tadi yang kita omongin. Ya, agak deg-degan sih sebetulnya. Tapi asik nih Property People, bisa dilihat ya. Kita nembus ke bawah pakai Perforated, betul. perforated besi ya. Jadi ini memang nuansanya di lantai 2 ini berbeda. Lantainya pun lantai 2 menggunakan laminated parquet. parket ya, serbu kayu ya. Serbu kayu, betul. Nah, kalau saya lihat lantai 2 sendiri ini memang lebih tinggi daripada lantai 1. Dan betul. juga banyak sekali kaca nako, sirkulasi udaranya ke belakang ini memang enak banget ya. Dan juga tinggi dari plafon ke lantai ini ada 4 meter lebih, Mas. 4 meter lebih ada yang untuk ke bagian runcingnya itu. 4 meter. Dan kembali lagi Property People, perhatikan ya lampunya dong, warm white dan indirect light. Jadi ini yang bikin suasananya jadi lebih warm otomatis ya. Nah, ini banyak banget kacanya. Dan juga saya lihat pembatas antara rumah Mas Fajar sama tetangga itu menggunakan roster. Memang dari awal permintaan nih pakai roster? Enggak, itu jadi tambahan. Jadi sebetulnya rumah udah jadi 3 bulan kemudian kayak kita ngerasa kayak kita butuh deh. Sebetulnya kesana tuh arahnya arah barat. Oke. Jadi panas kalau sore tuh. Nah, akhirnya kita bikin secondary skin roster gitu. Oke, jadi fungsinya roster sendiri adalah untuk udara dan juga untuk menahan panas. Nah, sebelum saya mau masuk ke dalam utak-atik kamar Mas Fajar, saya mau nanya-nanya nih. Kira-kira budget renovasi rumah sekeren itu berapa sih? Ini renovasi atau bongkar total? Bongkar total, jadi rumah existing kita hancurin, terus kita bangun dari nol. Itu budgetnya sekitar awalnya itu 500 karena kita ada penambahan dari genteng kita rubah, kita upgrade, terus ada bench yang tadi Mas Meteo lihat, itu jadi total bisa sekitar 600. Oh, sekitar 600 jutaan untuk keseluruhan jadi seperti ini ya? Betul. Sudah termasuk interior? Belum ya? Interior kurang lebih? Furniture kemungkinan tuh sekitar 75 sampai 100. 75 sampai 100. Ya, itu Property People, jadi bisa tahu gambaran ya kurang lebih habisnya berapa nih untuk membangun rumah seperti ini. Tapi menurut Mas Fajar atau hati kecil, ini sudah sesuai impian belum rumahnya ini? Ya 90%, karena sebetulnya kalau untuk nambah jadi 100% itu nunggu pohonnya tinggi sih sebetulnya. Jadi cuma dari pohon ya, itu betul. tergantung alam, berarti nggak bisa ditambah. Oke, jadi kalau untuk ruangan lantai 2 sendiri ini ada ruangan multifungsi saya bilangnya, ada kamar, bisa jadi kamar, bisa jadi tempat belajar, bisa jadi tempat main anak-anak. Nah, untuk kamar utama sendiri, dalamnya seperti apa? Penasaran nih kita. Iya, boleh? Ayo Mas. Oke. Nah, kita di kamar utama nih ya. Kalau saya lihat memang sama seperti kamar kedua tadi yang multifunctionnya tingginya tetap 4,5 meter lebih ya, 4 meter lebih. Dan juga kalau kita perhatikan pintu-pintunya semuanya mengikuti bentuk rumahnya, jadi nggak perlu segi 4, persegi panjang, tapi ngikutin segitiga atasnya karena memang biar menyesuaikan dengan bangunannya. Betul. Keren. Dan juga ini kalau saya lihat Mas Fajar, bednya nih gede banget, 2x2 bener ya? Iya, 2x2 Mas. Dan memang nggak ada pakai headboard? Iya, nggak pakai sengaja headboard. ya? Iya, sengaja. Oke, jadi lebih kelihatannya lebih luas. Tapi di bawahnya ini ada storage juga. Storage bisa ditarik. Bisa ditarik, betul. Karena kan rumahnya kecil gitu. Jadi memanfaatkan ruangan, tapi juga nggak usah terlalu banyak barang. Betul.
Kalau lantainya sendiri juga sama, masih menggunakan lantai kayu, dan di kamar utama ini saya lihat ada TV, ada walk-in closet di belakang saya, ada cermin di koridor, dan juga yang paling menarik yang menjadi pertanyaan saya, ini jendela dari ujung ke ujung tidak ada penutupnya. Iya. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi juga kita belum pengen pakai itu karena kayak kan kita juga nggak begitu takut lah sama hal-hal serem. Jadi kayak kita seneng juga ngeliatin kalau malam itu lampu taman nyala semua. Jadi kita ada pemandangan yang kita bisa tonton. Kadang-kadang kita duduk di bench ini, kita lihat keluar gitu sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi memang sengaja view-nya dibuat ke depan ini untuk lihat tanpa harus tapi memang nggak mengganggu sih, maksudnya tidak ada yang bisa, karena ini masih area sendiri juga betul. Ya. Jadi memang tidak akan ada juga yang lihat ke dalam, paling dilihatin ikan dari bawah. Oke Mas Fajar, nah kalau untuk kamar mandi sendiri, ukuran kamar mandi di kamar utama ini berbeda ya kalau tadi berbeda, saya lihat ya? Betul. Lebih besar? Lebih besar sedikit gitu. Dan juga kalau saya lihat ada tanaman-tanaman dan juga ada skylight di tengah. Betul. Nah kalau untuk exposure daripada bangunan sendiri, memang ini permintaan dari Mas Fajar apa dari arsiteknya memang kasih saran seperti ini? Enggak sih, jadi emang sengaja dibiarin aja. Terus sekarang kepikiran kan sebetulnya kalau Mas Matthew lihat kan ruangan kita tingginya itu 4,5. Sebetulnya kita konsepnya itu mezanin. Jadi makanya di situ daripada nanti kita untuk ngebor lagi bobok gitu, mendingan dilas besinya langsung dari situ baru di dinabot gitu. Oke. Jadi di exposure aja dikasih lihat, ini malah jadi kayak aksen ya sebetulnya. Jadi ada hitam ini mengikuti daripada semua kusen-kusen yang di rumah warnanya hitam. Nah, kira-kira nih Mas Fajar, kalau ada kesempatan mau direnovasi atau mau diperbaiki, apa yang mau ditambah nih kira-kira? Mau ditambah ya mezanin sih sebetulnya. Di sini? Iya, di sini di setiap ruangan di lantai 2 mau dibikin mezanin karena tinggi. Iya, betul. Kayak kita kan nggak tahu nih anaknya ada berapa nanti gitu kan. Walaupun konsep rumah ini grow house, jadi di atas parkiran itu ada satu lantai lagi untuk satu kamar anak gitu. Udah itu di situ. Udah planning ya? Iya, udah ada di gambar arsiteknya karena kita emang nggak bangun itu dulu sekarang gitu. Jadi step jadi itu terakhir ya berarti terakhir, ya. Berarti. Nah, saya banyak mau nanya-nanya yang lain nih. Saya tapi pengen duduk ngobrol di situ Mas Fajar. Oh iya. Sana kita ya? Iya. Oke, yuk. Nah, Mas Fajar, ini di ruangan favorit nih kelihatannya ya. Pasti semuanya pada senang duduk di sini. Iya. Nah, kalau tanahnya di samping ini sendiri, Mas Fajar rencana ada mau bangun sesuatu nggak sih? Enggak sih Mas, kita bakalan kayak gini aja karena kebetulan ini tanah juga setengahnya itu punya kakak. Jadi karena dia udah punya rumah sendiri, jadi sementara kita bangun taman aja kayak gini gitu. Oh, oke. Kira-kira nih buat property people ada nggak tips dari Mas Fajar nih yang bangun kan kira-kira dari awal apa sih kendalanya, terus kayak gitu ada inputan mungkin ide-ide supaya property people kalau bangun juga tahu dapat info nih kira-kira dari Mas Fajar sendiri apa kira-kira yang harus diperhatikan? Oh iya, ada sih beberapa paling kalau emang pengen bikin rumah industrial atau pokoknya pakai baja, kalau bisa kayak dikip dari sekarang karena kan tahu sendiri baja itu naik lah setiap tahunnya luar biasa gitu. Nah, jadi kita simpen baja itu untuk bangun walaupun nanti gitu. Terus yang kedua mungkin karena ini rumah juga tropikal, pohonnya banyak kan dulu tuh nyiram pohon lumayan bisa 1 jam untuk semua pohon ada di sini gitu. Akhirnya kita putusin untuk pakai siram otomatis gitu. Jadi itu membantu banget sih menghemat waktu. Apalagi kalau kita lagi pergi-pergi gitu, kasihan pohonnya bisa mati gitu. Benar. Terus kalau untuk ruangan taman sendiri ini, memang benar-benar enak ya, ada suara air, ikan. Dan kalau saya lihat kolam ikan ini Mas Fajar juga bikinnya bukan dibuat, dia pakai bahan plastik ya? Oh itu geomembran. Jadi kayak lapisan aspal yang biasa digunain oleh tambak-tambak sekarang sih, yang modern sekarang tuh itu karena daya tahannya kuat bisa sampai 8 tahun gitu dibandingin terpal biasa, dan ini lebih fleksibel. Jadi suatu saat kayaknya bentuk kolamnya nggak kayak gini deh, kita mau rubah, itu lebih fleksibel dibandingin itu. Dan yang kedua itu kalau untuk yang cor-coran biasanya kalau bocor retak kita bingung nyarinya di mana. Kalau ini lebih enak gitu. Kalau retak ya udah kita pindahin ikannya, kita ganti lagi gitu. Tambel bisa betul. Gitu. Susah nggak sih perawatannya nggak ya? Perawatannya biasa aja, normal gitu.
Terus kedalaman kita bisa atur sesuai Betul, yang kita atur. Ya tinggal sekuatnya Mas Matthew ngegali aja. Mau sedalam apapun kayaknya swimming pool boleh di sini pakai itu. Iya, bisa. Oke, properti people. Oke, kembali sebelum kita tutup saya mau tanya sedikit lagi Mas Fajar. Tadi mengenai ukuran tanah seutuhnya seluruhnya itu berapa kali berapa? Ukuran luas tanah itu 96. Oke. Nah, kalau luas bangunannya itu 105 udah plus outdoornya gitu. Udah plus outdoor. Terus kalau bangunannya sendiri tadi 3 dikali 3 dikali 12. 3 kali 12 ini untuk ukuran bangunannya ya. Oke, kalau bangunan keseluruhannya 105 karena sama bagian outdoor, terus juga carport dihitungnya setengah kan kalau Oke. Nah, jadi kan kita biar tahu nih. Nah, kebetulan di rumah 123 juga kita punya simulasi untuk KPR. Jadi biar property people tahu. Nah, untuk property people, bagi kalian yang ingin tahu gimana cara ngitung nih kurang lebih budgetnya berapa dan segala macam, bisa langsung aja cek di website kami di www.rumah123 cari KPR, karena di situ ada panduan KPR, kalkulator KPR, dan juga pengajuan KPR. Nah, bisa langsung dicek tuh, bisa dihitung-hitung. Jadi kalian punya budget berapa, bisa diketahuan kira-kira budget gua segini bisa nggak bangun rumah segini, bener kan? Biar lebih enak. Iya. Oke, Mas Fajar, terima kasih banyak waktunya. Udah dikasih kesempatan tur rumah yang keren banget ini. Nanti kalau ada perubahan-perubahan bolehlah kita dikontak lagi. Oke, ya. Boleh. Pasti ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara. Bagi property people jangan lupa subscribe, share, komen YouTube channel kami di Rumah 123, dan jangan lupa bisa mengisi feedback form di atas ini buat kalian yang ingin memberikan saran atau memberikan properti-properti yang seru-seru bisa kita liput, langsung aja diklik. Oke? Oke, property people, dari nyari sampai ngajuin KPR yang cocok buat kalian, pastinya Rumah 123 ada buat kamu. Saya Matthew Muniz. Saya Rahadian Fajar. Sampai jumpa di review rumah special design berikutnya. Bye-bye. Bye. Nggak cuma jual beli properti. Sekarang, Rumah 123 bisa bantuin urusan KPR kamu. Lebih mudah, makin nyaman. Cobain cari KPR di Rumah 123. Satu tempat buat semua kebutuhan KPR. Dari nyari, ngajuin KPR, sampai pindah KPR, bisa. Ngajuin KPR di Rumah 123, tahu beres aja. Karena kami selalu ada buat kamu.